Bapak Dani Wahyu Saputra. Halo, selamat siang Pak Dani. Halo, selamat siang. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Dani? Ya, alhamdulillah baik hari ini. Baik, ini alhamdulillah sehat dan tentunya penuh semangat ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Dani, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini Pak, bagaimana gambaran umum mekanisme dan metode pelaksanaan penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim atau BLTKS di wilayah Sumatera Selatan tahun ini yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia? Silakan. Ya, baik terima kasih. Untuk penyaluran BLT sementara Kesra di wilayah Sumatera Selatan ini, penerima nanti akan menerima surat pemberitahuan yang akan kami sebar melalui kelurahan maupun RT RW. Dan nanti penerima datang dengan membawa surat pemberitahuan tersebut beserta KTP elektronik asli dan atau KK asli. Nah, kemudian jika ada penerima yang terdaftar di dalam bantuan tersebut berhalangan hadir, bisa diwakilkan oleh satu keluarga dalam satu kakak. Jadi yang boleh mengambil itu adalah keluarga dalam satu kakak. Jika nanti pisah kakak, maka itu tidak bisa dilakukan pengambilan. Terus kemudian jika ada yang sudah sepuh atau tua atau kondisinya sakit yang tidak memungkinkan hadir, itu nanti bisa disampaikan ke petugas kami, nanti kami antar ke rumah masing-masing. Karena ada beberapa penerima bantuan yang posisinya sudah pisah kakak, jadi tidak ada keluarga yang berhak untuk melakukan pengambilan, itu kami datang hadir ke rumah-rumah warga setempat. Oke, baik Pak Dani. Lalu apa saja ini Pak kendala yang paling sering dialami atau yang ditemui oleh petugas saat proses penyaluran ini Pak? Beberapa data itu ada yang terdapat perbedaan data NIK ya, mungkin nama itu sama dengan nama warga yang ada di sekitar, Hmm. tapi setelah dicek data NIK-nya itu berbeda sehingga tidak bisa kami bayarkan. Kemungkinan ada nama yang sama tapi memang beda beda orang ya, beda warga. Terus kemudian ada beberapa juga yang statusnya sudah pisah kakak dan yang penerimanya tersebut meninggal, nah, sehingga itu juga tidak bisa kami lakukan pembayaran. Terus beberapa warga juga ada yang tidak memiliki EKTP asli atau mungkin kakak yang asli sehingga ada fotokopi yang tersisanya fotokopinya. Itu kami minta untuk melakukan pembaruan data atau pengurusan data, nanti bukti pengurusan eh, pembuatan kakak atau EKTP tersebut itu bisa untuk dilampirkan. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana Pak cara untuk menangani proses ketika mendapatkan data dari masyarakat yang sudah tidak tinggal domisili yang sudah terdaftar itu bagaimana Pak? Ya, selama warga itu masih terdaftar di wilayah kerja kami masih bisa untuk melakukan pembayaran. Tapi kalau sudah beda kota, misalnya kapan hari ada yang cerita sudah pindah ke Makassar misalnya, itu tidak bisa kami bayarkan karena pembayarannya sesuai dengan daftar nominatif yang terdaftar di masing-masing kantor pos. Nah, kemudian nanti akan kami foto. Nah, dari foto itulah sebagai bukti bahwa pembayarannya dilakukan di kantor pos Palembang dan wilayah kerjanya, termasuk bukti tanda tangan di daftar nominatif tersebut. Oke, baik Pak Dani. Lalu ini bagaimana Pak solusi yang dilakukan oleh tim dari kantor pos sendiri untuk mengatasi kendala seperti daerah yang terpencil, cuaca buruk, atau masyarakat yang kesulitan hadir ke lokasi? Ya, kami datang ke lokasi ke komunitas-komunitas. Jadi contohnya hari ini kami datang ke Kecamatan Tanjung Lago. Itu juga kami datang ke komunitas-komunitas untuk di daerah-daerah terpencil, terus kemudian di daerah Kabupaten Oki maupun Banyuasin yang di daerah terpencil juga kami melakukan datang ke komunitas ya, sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dengan pihak desa atau pihak kelurahan atau kecamatan. Jadi kami berupaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat supaya masyarakat tidak datang jauh-jauh ke lokasi kantor pos atau lokasi titik bayar terdekat. Oke, baik. Berarti banyak dari tim juga yang membantu jika ada kendala dari masyarakat yang tidak bisa hadir langsung ke lokasi ya, Pak ya. Dan lalu berapa ini Pak total dari jumlah penerima BLT Kesra sendiri yang menjadi tanggung jawab kantor pos KCU Palembang dan apakah mengalami penurunan atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, untuk di wilayah kerja KCU Palembang sendiri ini kami ada 5 kota kabupaten.
data alokasi yang kami terima sampai dengan saat ini sebesar 175.000 KPM, keluarga penerima manfaat. Jika dibandingkan dengan data sebelumnya, ini ada sedikit perbedaan ya, memang ada kenaikan informasi yang kami terima karena data sebelumnya tidak kami terima secara utuh dari tim kami yang sebelumnya. Dan untuk realisasi pembayaran saat ini masih di posisi 72,74%. Penyebabnya memang ada beberapa masyarakat yang belum datang ambil dan lain-lain. Nah, saat ini kami juga komunikasi dengan kelurahan maupun kecamatan untuk menginformasikan penerima-penerima atau warga yang belum sempat untuk datang ambil ke kantor pos untuk bisa segera ambil, dan jika memang ada kendala tadi warga yang memang kesulitan karena lokasinya jauh atau tidak bisa ambil karena sakit dan lain-lain, supaya kami bisa langsung datang ke rumah dari warga tersebut. Oke, baik Pak. Apakah ada evaluasi khusus yang dilakukan oleh tim untuk penyaluran di tahun yang lalu menjadi dasar perbaikan untuk penyaluran di tahun ini? Kalau ada, mekanisme seperti apa, Pak? Ya, untuk beberapa perbaikan kami ini adalah menambah sebenarnya ya, menambah jumlah petugas bayar, meskipun juga posisi saat ini masih, kalau menurut saya juga masih perlu dievaluasi kembali untuk perbaikan di kedepannya. Terus kemudian komunikasi dengan berbagai pihak, terutama dari kelurahan maupun kecamatan, supaya warga itu tidak langsung datang dengan waktu yang bersamaan, karena sudah kami jadwal, harapannya itu memang tidak ngumpul di satu waktu yang sama karena untuk menghindari jumlah kerumunan. Tapi informasi yang kami terima kemarin itu banyak warga yang langsung datang setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, karena informasi yang diterima kalau nggak segera diambil akan hangus. Padahal kami sudah membuatkan jadwal tersendiri ya untuk waktu pembayaran sendiri juga yang kami terima. Informasi yang kami terima ini juga bukan selesai di akhir November, tapi masih di bulan November ini, di pertengahan November ini masih bisa kami lakukan pembayaran. Oke, baik. Berarti tentunya ada beberapa evaluasi yang dilakukan dan perbaikan yang akan dilakukannya, Pak ya. Dan apakah di kantor pos sendiri ini menerapkan inovasi khusus seperti layanan mobile atau penyaluran berbasis komunitas yang mempercepat pencairan BLTKS ini sendiri, Pak? Ya, untuk daerah-daerah tertentu memang kami buat komunitas-komunitas yang jauh-jauh, juga itu juga sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah desa setempat atau pemerintah kecamatan setempat. Terus kemudian untuk yang datang ke rumah-rumah ini juga dalam minggu ini kami sudah mulai bergerak, khususnya di Kota Palembang itu untuk datang ke lokasi rumah-rumah warga yang memang tidak bisa ambil karena kondisi sakit dan yang lain sebagainya. Sementara kalau di KCP luar kota kami di 4 kabupaten lainnya ini juga sudah bergerak dari minggu kemarin untuk pengantaran ke rumah-rumah warga, termasuk kami juga melakukan pembayaran sampai dengan malam hari. Bukan berarti malam hari itu menyulitkan warga, tapi tidak. Jadi beberapa warga itu ada yang kesulitan karena posisinya kerja, terus keluarganya nggak bisa datang ambil, sehingga bisanya itu setelah jam kerja. Itu juga di beberapa KCP luar kota kami juga melayani sampai dengan malam hari jika ada warga yang memang baru berkesempatan untuk melakukan pengambilan bantuan tersebut. Oke, berarti ada di beberapa titik ini dilayani sampai malam hari ya Pak ya. Nah lalu kalau boleh tahu ini ada berapa titik tempat pelayanan ataupun loket yang disediakan ini agar masyarakat sendiri tidak lama antri, dan juga ini bagaimana mekanisme keamanan yang dilakukan di lapangan Pak? Ya, untuk saat ini jadwal utama sudah selesai kami untuk melakukan pembayaran, sehingga hanya menyisakan sisa dan pembayaran komunitas. Kalau jumlah titik bayar ini seluruh KCP luar kota itu kurang lebih sebanyak 32 titik pembayaran, sementara untuk di Palembang sendiri kemarin kami sediakan di 4 titik pembayaran untuk mengurai keamanan dan lain-lain. Kami juga koordinasi dengan Polrestabes Palembang untuk membantu keamanan di masing-masing titik pembayaran. Sementara kalau di KCP luar kota, kami instruksikan untuk koordinasi dengan masing-masing polsek terdekat di kantor pos masing-masing. Oke, baik, berarti berkoordinasi dengan kantor polisi di tempat masing-masing juga ya Pak ya. Dan lalu ini Pak Dhani, bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan untuk menghindari penyimpangan atau duplikasi dari penerima sendiri itu bagaimana Pak? Ya,
Jadi untuk barcode yang sudah kami scan itu otomatis tidak akan bisa digunakan kembali. Jadi akan terlihat bahwa penerima tersebut sudah pernah ambil. Kalau dari sisi keamanan, hasil foto itulah yang menjadi pengamanan kami yang paling penting karena kami bisa melakukan pengecekan. Karena yang difoto itu tidak hanya wajahnya, tapi juga data identitas EKTP-nya dan KK itu juga kami cek untuk memastikan bahwa ini tidak salah bayar dan sudah dibayarkan kepada orang yang tepat. Oke, baik Pak. Terakhir ini Pak, boleh diberikan closing statement dari Bapak sendiri selaku Eksekutif General Manager PT Pos KCU Palembang. Ini apa pesan dari Bapak sendiri untuk penerima BLTKS? Silakan. Ya, bagi penerima BLTS Kesra saat ini, semoga apa yang dibantu oleh pemerintah pusat ini bisa membantu warga dalam hal untuk kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti bagi warga yang memang belum sempat datang ambil, bisa langsung ke kantor pos terdekat untuk melakukan pengambilan bantuan BLTS Kesra tersebut. Kalau memang ada kendala-kendala terkait pengambilnya itu sakit dan lain-lain, mungkin keluarga terdekat bisa menyampaikan kepada petugas pos supaya nanti kami bisa langsung datang untuk melakukan pengantaran langsung ke rumah masing-masing dan itu free, tidak ada biaya apapun. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani dan semoga ini bantuan BLT Kesra yang diberikan kepada warga khususnya Kota Palembang dan Sumatera Selatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sekali lagi terima kasih Pak Dani atas waktunya. Selamat beraktivitas Ya, kembali. terima kasih.